Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ilmihi ta'ala amin ila an qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la dina liman la amanata lah wa la salata wa la zakata lah. Artinya tidak ada agama bagi orang yang tidak amanat dan tidak ada sholat maupun zakat baginya. Nabi SAW bersabda, Alathun muta'alliqatun bil arish ar-rahim taqul Allahumma inni bika fala uqda' wal amanah taqul Allahumma inni bika fala ukhan wal ni'mah taqul Allahumma inni bika fala akfur wala ukfar, yang artinya tiga perkara yang bergantung di arsy. Para qarib kerabat berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku tidak diputus. Amanah berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku tidak dikhianati. Kenikmatan berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku tidak dikufuri. Adapun merampas harta kaum muslimin dengan sumpah palsu dan saksi yang palsu merupakan dosa besar dan ancamannya yang keras tidak dirahasiakan lagi. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Man iqtata'a amal akhil muslim biyaminin fajiratin فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Barang siapa yang merampas harta saudaranya sesama muslim dengan sumpah palsu, hendaknya ia memilih tempatnya di neraka. Dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, Man halafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqih laqiya Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim dengan cara yang tidak benar, kelak ia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepadanya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran yang membenarkan ungkapan beliau SAW, الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah pun tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-kabairul isyrak billah wal-uquqil walidain wal yaminil ghamus. Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan sumpah palsu. Jadi ini dosa besar, sumpah palsu ya, bukan dosa kecil. Al-Hafidh Al-Mundhir radhiyallahu anhu berkata, dinamakan sumpah ghamus karena sumpah ini dapat menggelamkan pelakunya. Arti ghamus ini tenggelam. Kenapa dibilang sumpah tenggelam? Karena sumpah ini bisa menenggelamkan pelakunya dalam dosa di dunia dan menenggelamkannya dalam neraka kelak di akhirat. Sumpah ini adalah yang digunakan untuk merampas hak orang lain, meskipun itu sedikit. Bahkan mengenai hal ini baginda Nabi Muhammad SAW, walau bagian min arak, meskipun sepotong kayu pohon arak. Adapun merampas harta orang lain dengan kesaksian palsu, seperti ada orang lain yang bersaksi bahwa harta itu miliknya dengan kesaksian palsu, sedangkan ia sendiri mengetahui keadaan yang sebenarnya
dan sekaligus ingin memilikinya. Dengan demikian yang berdosa adalah saksi dan orang yang dipersaksikan untuknya. Sehingga orang yang melakukan saksi semacam ini seperti orang yang menjual akhiratnya dengan materi duniawi milik orang lain. Saksi palsu termasuk dosa besar seperti yang dijelaskan dalam hadis sahih. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW adalah syahadatuz zur bil isyrak billah. Kesaksian palsu setara dengan menyekutukan Allah. Ya Allah, tak ada dosa sebesar menyekutukan Allah. Dosa paling besar menyekutukan Allah. Dan orang menjadi saksi palsu sama setara sudah menyekutukan Allah SWT. Nabi SAW bersabda, la tazula qadaman syahiduz zur hatta yujiballahu lahun nar. Kedua kaki seorang saksi palsu tidak akan beranjak hingga Allah telah menetapkan baginya api neraka. Hati-hati kita. Kita ngomong ini, ngomong gini, benar tak? Kita tidak tahu. Iya, itu ngomong benar. Seolah-olah dia menyaksikan. Seolah-olah dia tahu. Padahal ini masih omongan orang aja. Mungkin fitnah ini. Nah, kita sudah ikut menyaksikan omongan tersebut. Ditakutkan ini termasuk dari golongan menyaksikan sesuatu saksian yang palsu yang dosanya sama seperti menyekutukan Allah. Tak ada dosa sebesar. Alhamdulillah. Musa alaihissalam dulu pernah ada orang murid mau belajar sama Nabi Musa. Ya Musa, aku pengen belajar sama engkau. Musa bilang, gimana mau belajar sama dia? Dia mau ikut Nabi Musa. Ikutlah dia. Nabi Musa bilang sudah tidak apa-apa. Dia ikut Nabi Musa alaihissalam berjalan. Sampai di jalan, ini orang diberi roti sama Musa. Musa mengeluarkan makanan. Ada 3 roti di sini. Orang ini lapar, dikasihnya 1 roti, Musa 1 roti. Ada 1 roti lagi. Musa setelah makan 1 roti turun ke bawah mencuci tangannya di sungai. Naik ke atas 1 roti ini, inna lillahi. Mana ini roti 1 roti? Benar sumpah, sumpah orang kata demi nama Allah. Musa bilang, Allah ini cobaan dapat murid mau nuntut ilmu, tak tahunya nuntut ilmu ini sudah rakus sama dunia. Orang kalau sudah sembahannya beda, dijual nama Allah pun dijual. Ini benar kata Musa bilang benar. Kalau begitu kita jalankan. Nabi Musa melewati lautan. Ayo pegang tanganku. Nyebrang lautan dengan memegang tangan Musa saja. Allah hebatnya engkau Musa. Kau lihat kebesaran Allah. Nah, setelah kau melihat kebesaran Allah ini, aku mau bertanya, siapa yang makan roti tadi? Dia bilang, ya Musa, aku tidak tahu. Demi Allah, dia bilang, insya Allah bersumpah lagi. Sudah kata Musa, baik. Ada kambing di luar. Anjing yang kata Musa. Kambing itu sembelih Musa. Mari kita makan ini kambing, kita makan daging kambing. Ini lagi setelah selesai dihidupkan lagi yang Musa kambingnya yang sudah mati. Hebatnya kau Musa, iya. Kau lihat ini kambing bisa hidup lagi, iya. Kau lihat kebesaran Allah, iya. Nah, sekarang saya mau nanya, siapa yang makan roti itu? Dia bilang, ya Musa, dia bilang, demi Allah saya tidak tahu siapa. Sumpah lagi dia. Dan orang yang bersumpah sama saja menyebutkan Allah. Sudah Musa jalan lagi, akhirnya diambillah pasir ditumpukin sama Musa. Musa lihat ini orang. Kalau melihat kebesaran Allah, itu mesti kebesaran dunia yang dia lihat ini. Pasir ini jadi emas semuanya, 3 pongkokan besar, 3 batu besar jadi emas. Heran dia. Nah, ini emas untuk ya Allah. Ya Musa hebatnya engkau ini. Ini semuanya kekuatan Allah, wahai murid. Sekarang emas ini kuberikan untuk engkau 1. Ini ada 3 Musa, iya. Ini 1 buat engkau, 1 buat aku. 1 lagi buat siapa Musa?
satu lagi buat makan roti. Saya akan berikan semua. Oh, sekarang kamu ngomong aku lah orangnya itu. Sudah. Oh, engkau lah. Baiklah kalau begitu ambil ini, Mas. Senang apa-apa pun saja. Sudah ketahuan bahwa ini penyembah dunia. Sudah bersumpah-sumpah datangnya bohong semuanya. Diberikanlah, Mas. Sudah kalau begitu kamu tunggu sini, saya mau berjalan lah, kita berpisah dulu lah. Ditolak sama Musa dengan halus, tapi Musa sudah lama mau lagi tahu. Ini nyembah dunia, susah kalau orang udah nyembah dunia. Nah kita jangan sampai melihat dunia, kita sembah. Kita lihat dunia ini, tapi sembahan kita Allah. Kita cari dunia, jangan dicintai. Cari dunia, cari berdagang, jangan dicintai saja. Jangan disembah, jangan dicintai dunia ini. Dunia ini cuma untuk lewat jalanan. Bagaimana jalan itu diinjak? Jalanan itu buat jalan, jangan dibuat yang lain, tidak bisa. Nah akhirnya kalau misalnya sandal ini kita tidak letakkan di tempatnya, kita gila kita bisa. Sandal itu tempatnya di kaki. Kalau dipakai di kaki sandal ini bagus sudah. Bisa buat jalan kaki kita tidak luka, kemana-mana enak. Kenapa? Pakai sandal. Kalau tidak pakai sandal, luka kita bisa. Ngaburi, kena ini. Nah begitulah dunia ini. Kalau kita letakkan di kaki pas. Tapi kalau jadikan kopi ya, satu citra dia bilang ini orang sudah magerum. Sudah gila ini, kenapa? Itu bukan kopi ya, sendal yang dipakai, tidak ada gunanya. Dipakai di kepala, tidak bisa, tidak ada manfaatnya. Malah dibilang orang gila. Nah ini orang sudah meletakkan dunia di atas kepalanya. Hancurlah kehormatannya. Sebenarnya seperti orang gila sudah berani bersumpah dengan nama Allah. Membohongi Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa pergi jalan. Orang ini berjalan ketemu perampok. Perampok ini sudah siap-siap. Dan orang bawa emas, dia berdua, kita mau dibunuh, kita bunuh orang ini, kita ambil emas. Hei, mau kemana engkau? Antara dua, ini emas kami ambil atau kau mati? Dia bilang, wahai perampok, dia bilang, ini emas banyak juga. Daripada kita berantem bertiga, belum tentu menang siapa, kalah siapa. Kita bagi tiga aja. Ini ada 3 biji dulu. Nah ini berbagi 3 juga kan. Bapak yang ikut Musa benar-benar. Ini berbagi 3 juga. Gak apa-apa dia bilang, bagi 3 mau? Kata perampok benar juga, kalau kita berantem belum tentu menang. Ada luka, ada ini. Ini sudah banyak 1 biji. Sudah kita bagi 3. Berbagi 3 lah, berduduk mereka. Sudah ya kita tak usah ribut ya. Kau ini dari mana cerita? Aku dari jalan begini. Sekarang aku ini lapar. Aku udah sanggup perjalananku jauh. Bagaimana jika kau perintahkan temanmu ini untuk beli makanan? Dan kita makan bareng-bareng. Ya sudah. Kalau begitu, kau pergi ke pasar, kami nunggu di sini. Ini kita makan bareng-bareng. Saya tak punya duit lagi, saya punya duit, kata perampok. Ini beli makanan. Belilah makanan. Hampir di jalan ini yang beli makanan. Ini lebih baik buat saya, emas ini. Saya beli racun, biar mereka makan berdua. Innalillahi, saya ambil semua emasnya, saya jadi orang kaya besar. Udah masuk setan, namanya dunia ini ada setannya banyak, nafsunya, wah sudah berkumpul sudah. Jadi kalau orang sudah kita lihat orang dunia, jangan kalian sangka mereka ini mereka di dalam keributan, persekutuan, begini macam-macam. Karena banyak dunia ini banyak racunnya seperti ini. Kalau sudah dia ada, muncul mulai ada yang ngomong ini, ada yang ngomong ini. Akhirnya yang berdua ini bilang daripada ini emas kita bagi 3, tapi bagi 2 bagaimana? Temanmu datang kita pukul. Terbalik ini bisa lihat gara-gara dunia ini fitnah dunia. Jadi udah siap-siapnya datang mau dilemparnya, mau dibunuhnya sudah kalau datang temannya. Baiklah. Cocok sepakat. Datanglah temannya ini. Nih makanan aku sudah makan dulu. Ketika dia duduk, kita ambillah batu dari belakang, kamu lempar. Kalau ini lagi duduk belakang, dari belakang dilempar batu besar. Kepala
pingsan dikeroyok berdua, meninggal lah. Alhamdulillah sudah. Tugas kita sekarang kita bagi doa, ayo kita makan dulu. Makan, setelah makan dua-dua meninggal. Masa ada yang manusia ini mati semua. Itu sebenarnya kehidupan dunia ini. Orang berpukul-pukulan meninggal, ini mati, ini sakit, ini begini, habisnya hilanglah kehidupan dunia ini. Tergadailah sorga, tergadailah kenikmatan yang abadi. Tak tahu dengan dunia ini. La ilaha illallah, habis hidup, habis. Nah, penyesalan ini tak berguna lagi. Usaha ini ajalah. Lihat, kenapa ada orang mati, ada emas. Lihat, coba lihat mukanya kata Musa. Lihat mukanya. Nah, dilihat temannya itu tadi. Dia menyembah dunia jadinya begini. Inilah penyembah penyembah. Sampai berbohong, sampai bersumpah demi dunia. Alhamdulillah. Termasuk bentuk merampas harta orang lain secara batil adalah suapan dan hadiah yang diambil oleh penguasa dan pegawai pemerintahan. Uang suap untuk para pejabat dan hadiah untuk pegawai pemerintahan termasuk barang haram yang murni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat memberi suap, orang yang menerima suap dan yang menjadi perantara di antara keduanya. Alhamdulillah, ini dunia sudah semuanya. Ngurus KTP pakai suap. Tapi kita bilang sudah bukan suap, ini hadiah. Sudah susah membedakannya. Mau dibilang hadiah bisa juga dibilang suap. Mau dibilang kadang-kadang kita tidak kasih hadiah, tidak lancar urusan. Ngurus apa aja, mesti ada lebih sedikit lah. Apalagi kita di sini pasti ada yang lebih sedikit itu makannya. Nah, walaupun itu memang tidak diminta, kalau suap kan memang diminta, memang kayak pungli begitu ya, pungutan dia. Kalau ngasih hadiah begitu, nah sebenarnya ya lebih baik kita mengaku salah aja lah daripada kita. Tapi memang sudah hukum kehidupan tadi di zaman sekarang ini. Kalau tidak ada ngasih ceperan orang bilang pasti semuanya. Ada urusan parkir. Parkir 2.000 tapi kita lah lebih sedikit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tapi dulu Nabi Muhammad pernah utang kambing. Ketika mengganti utangnya dia dengan kambing yang lebih besar lagi. Kenapa? Tapi tidak disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan boleh ya. Kalau tidak kalau disyaratkan itulah yang hak. Nabi setiap mengganti pinjam sesuatu jadi lebih besar. Kenapa? Ya tadi terima kasihnya Rasulullah. Cuma tidak disyaratkan di awal utang piutang tersebut. Nah seperti ini mungkin begitu juga. Yang penting tidak disyaratkan. Hadiah Nabi SAW bersabda, hadayal ummalu hulun, hadiah yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah adalah belenggu baginya. Di antara perkara yang harus dijaga oleh setiap mukmin adalah menjaga dirinya dari mengemis kepada orang lain. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau syariat ini harus kita pelajari supaya apa? Kita tahu diri. Kalau kita belajar makrifat, lupa sama syariat, sombong akhirnya. Padahal banyak dosa kita. Dengan syariat kita tahu, nah banyak dosa kita. Jauh kita ini sama Allah. Jauh masih ini belum, masalah ini belum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Sattar, ya Allah yang bisa menutupin aib, tutuplah aib kami ya Allah, tutuplah kekurangan kami ya Allah, tutuplah segala sesuatu yang tidak baik pada diri kami, jangan hinakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, maafkan diri kami ya Allah, jaga kami dari segala yang bermaksiatan ya Allah.
Tutuplah pintu kemaksiatan pada diri kami, keluarga dan kehidupan kami hingga akhir kami dalam keadaan husnul khatimah, hidup dalam kebaikan ya Rabbal Alamin. Dan berikanlah kenikmatan dunia dan akhirat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.